kasih perhitungan dua bidang ya. Karena tadi saya mau kasih pondasi, kata Pak Hendy, pondasi biar saya katanya. Ya kan, nanti nggak ada bahan saya katanya. Saya paling ngasih tentang perhitungan abutmen sama backwall. Ya, sekarang kita kaitkan masalah pada struktur bawah jembatan baja ya. Saya beli baja, betul nggak usah baja dulu. Serta solusi yang dapat diterapkan. Nah, saya ambil 4 landasan, 4 tahap ya yang mau kita jelaskan. Latar belakang, landasan teori, dan alternatif solusi serta kesimpulan. Nah, latar belakangnya gini. Kita kan tahu ya, jembatan merupakan sarana transportasi yang penting. Bukan jembatan kaca ya. Jembatan kaca kemarin korban ya kan. Jembatan kaca cuma untuk ini, untuk gagah-gagahan lah, untuk orang foto-foto kan. Nah, jembatan berfungsi juga sebagai penghubung. Nah, itu kan udah biasa ya. Nah, yang paling penting di situ adalah masalah yang sering terjadi adalah sering ditemui kendala yang sering terjadi adalah aspek geoteknik. Nah, kan seperti jelas kemarin, hindari pemasangan pondasi jembatan di daerah scoring ya. Scoring di mana terjadi hentakan air ya, belokan. Biasanya terjadi di belokan itu. Kalau di belokan itu yang terjadi apa? Kalau ada scoring, kita pasang pondasi di situ, lama-lama tergerus. Itu dikhawatirkan. Makanya orang akan sangat menghindari kalau bikin pondasi jembatan itu di daerah belokan air ya. Nah, tapi kadang-kadang tipe sungai berbeda. Seperti sekarang saya dapat perencanaan di daerah Baukau. Daerah Baukau, Timor Leste ya, diminta PU sana. Itu sungainya kalau hari biasa itu datar-datar aja. Tapi begitu hujan, dia melebar sampai ke tengah hutan. Ke tengah hutan dia. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Dinding pilarnya, abutmennya tidak bisa di pinggir sekali. Dia harus, sementara kalau kita bikin sangat pinggir, nanti saat hujan dia banjir ke tengah juga. Nah, akhirnya kita coba desain kemarin di daerah abutmen yang semestinya di pinggir itu kita bikin jadi pilar. Nah, abutmen jadi jauh ke dalam, ya kan? Tidak menarik sih, cuma tapi jadi akhirnya untuk menghindari jangan sampai abutmen itu tergerus oleh bawaan air saat banjir. Tipe sungai juga mempengaruhi kan? Nah, kita lihat kondisi existing. Contoh ini konsisten misalnya. Ini kan kita lihat kondisi baja misalkan. Di situ kan ada abutmen yang cuma 2 tumpuan ya kan. Kita anggap nih jembatan sederhana ya. Jembatan sederhana dengan 2 tumpuan. Contohnya seperti ini. Ini apa yang kita perhatikan? Kalau kita lihat kasusnya kan dia pondasi kiri kanannya berbatasan langsung dengan sungai kan, air laut, air sungai ya. Nah, kita lihat di situ saat muka air banjir, dia airnya mendekati bawah abutmen. Tapi saat air surut, aman lah, jauh ya. Nah, yang sering terjadi di situ adalah apa? Terjadi kalau pondasinya tidak didesain benar, itu akan terjadi penurunan pada dinding pada abutmen. Kenapa? Di situ kan daerah abutmen kan daerah tempat terjadinya pergeseran atau perpindahan antara optrik ya, jalan ke badan jembatan. Hentakannya pasti besar di situ. Nah, itu yang perlu terjadi kan. Terlanjut, nah tujuannya apa kita ini memahami kasus ini supaya kita dapat melakukan pemeliharaan. Nah, kalau di kita kan jembatan kalau beton terutama kurang perawatannya, ya kan? Kecuali kalau memang udah benar-benar rusak, seperti saya pernah cerita minggu lalu ya, jembatan merah yang ada di Bogor yang saya sekarang jadi stok desain itu kan, saya merencanakannya dengan tim MCM, itu jembatannya keropos, yang keropos itu malah di kolom-kolom baru, kolom-kolom yang masih buatan Belanda masih utuh. Nah, nggak tahu salah di mana ya kan. Itu mungkin saat pelaksanaan nggak kalau dibilang nggak diukur nggak mungkin lolos ya kan. Kalau
Kalau misalkan nggak diukur slamnya, nggak diukur campurannya, ada mix design pastilah. Kalau nggak diukur itu nggak mungkin. Pasti dia udah sesuai. Nah, kita lanjut. Nah, ini dalam teorinya begini. Dalam teorinya harusnya begini kan. Pilar itu duduk di atas tanah. Harusnya begitu. Abutmen. Maksudnya abutmen. Abutmen itu harus duduk di atas tanah. Supaya, nah, pilar boleh di tengah. Nah, ini yang saya buat di jembatan Baukau begini sekarang akhirnya. Karena di saat banjir, air itu langsung melebar ke pinggir pinggir hutan. Hutannya kan di situ hutan ya. Jadi dia akhirnya pilar di tengah, pilarnya jadi ada tiga kemarin itu. Jadi pilar tengah, pilar pinggir. Nah, baru abutmen kita pasang kan abutmen kalau di atas tanah kan kita mengirit biaya ya. Kecuali di abutmen ini ke tanah kerasnya sangat jauh ya. Kalau ini kita asumsikan kekuatan itu udah tertolong oleh pilar yang samping ini kan jaraknya nggak begitu jauh nih. Pilar ini udah termasuk bagian dari tumpuan sebetulnya. Nah, abutmen yang ada di sebelah kiri itu kita asumsikan dia tidak harus duduk di atas tanah keras. Tapi kalau nggak ada pilar tengah ini, kita wajib ngasih pondasi ke dalam ini. Nah, kadang-kadang orang ini, kadang-kadang orang naruh apa di sini? Naruh pondasi setempat ya, atau sumuran biasa. Atau biasanya kalau mengirit lagi beton siklop lah. Pondasi yang setengahnya batu kali, setengahnya beton. Nah, dinding beton digunakan untuk pengamanan tebing. Ya, dinding beton itu pengamanan tebing untuk menghindari jangan sampai longsor abutmennya. Nah, penanganan beton. Jadi kalau bisa lihat di sini adalah kekuatan struktur itu dari abutmen itu ditimpakan ke pilar tengah. Jadi dia berbagi lah. Tidak seutuhnya di abutmen. Nah, kita lihat langsung. Nah, ini intinya di sini bukan soal abutmennya, tapi intinya adalah bagaimana melindungi abutmen itu. Nah, kita di sini. Di sini caranya salah satunya adalah dibuat beton atau dibuat pasangan batu seperti ini. Pasangan batu kosong yang terbuat dari batu. Agar apa? Agar air tidak langsung menghantam ke tebing tanah itu kan. Karena abutmennya sendiri tidak duduk di atas pondasi, tapi dia duduk di atas langsung plek di atas tanah kan. Nah, kita wajib melindungi ininya, melindungi dinding yang tempat duduknya abutmen atau kepala jembatan tadi. Nah, yang sering abai kan kadang-kadang gini, seperti kemarin saya ngaudit jembatan Citonjong ya, bukan Citonjong, Cikanyayan yang lagi dibangun itu kan, itu yang jadi masalah betonnya itu beton pelindungnya ini yang miring-miring ini nggak masuk K300. Padahal mereka udah ngecor banyak, ya kan? Padahal syaratnya di situ SNI mengatakan 300. Dapatnya cuma K180 rata-rata di bawah K200, ya kan? Nah, akhirnya apa? Kita suruh double protection. Jadi yang udah dicor itu kita anggap hilang. Kita bikin cor miring lagi yang baru. Kenapa? Karena betonnya nggak memenuhi syarat kekuatan. Nah, itu jadi bisa juga sebetulnya untuk menghindari penggerusan di double dengan tekstil ya. Tapi kalau udah dipasang beton begini, yang tadi saya bilang tadi, jembatan Cikanyayan yang sekarang dilaksanakan, ininya gimana masang geotekstil di antara beton, ya kan? Nggak lazim kan? Nah, paling dia diperkuat lagi dengan beton apa DPT miring lagi, perkuatan beton lagi, yang miring seperti seolah dia double. Nah, ini dasar teorinya. Jadi sebetulnya dinding penahan tanah yang cocok untuk menahan abutmen itu bisa macam-macam lah, rupa-rupa ya. Bisa gravity wall, pakai batu kali, atau semi gravity wall, campuran antar batu kali, atau yang sering terjadi pakai contour fort wall, ya seperti itu kan, contour fort wall itu mengirit jumlah beton untuk DPT, tapi dia terbuat dengan apa? Pengaku ya, dengan jarak tertentu. Nah, seperti kasusnya itu juga sama, flyovernya
flyover-nya Padalarang itu DPT-nya pakai counterfort wall karena mengirit biaya supaya jangan DPT-nya beton semua. Itu makanya salah satunya pakai counterfort. Counterfort wall itu boleh kita pasang pakai beton, boleh pakai batu kali. Yang kalau mau irit batu kali. Yang penting dia ada perhitungan jarak tertentu. Ya, nanti kita buat minggu depan cara menghitungnya. Nah, kita lihat. Nah, ini contoh. Nah, contohnya gini. Ilustrasi perkuatan. Nah, kalau yang di paling bawah itu dia dipaku. DPT-nya selain pakai dia diperkuat apa? Dia pakai ini. Pakai beton tapi yang precast. Ya, pakai penan beton precast udah jadi. Kalau yang atas dia nggak pakai batu biasa. Itu yang anggaran beton biasa ya, campuran pasang batu dan beton. Nah, yang sekarang di Cikanyayan juga begitu. Ini kebalikannya. Betonnya yang di depan belakangnya nggak masuk karena K-nya nggak masuk, sekarang diperkuat. Tapi tidak dengan batu kali, tapi kita minta dengan beton lagi. Karena di RAB-nya beton. Nah, kalau yang di bawah ini pasti mahal ya. Udah tahu lah. Nah, kita lanjut. Dasar teori yang lain, kita bisa, tapi jangan lupa, di situ kita harus buatkan vertical drain. Kenapa? Karena jangan sampai air itu tertahan di belakang DPT. Yang pengalaman ngerjain jembatan udah tahu itu pasti dia. Tapi ada kesalahan kita, kadang-kadang kita menghemat vertical drain-nya. Ya, vertical drain itu kan gunanya mengantisipasi air supaya naik ke atas, baru dia teralirkan kan. Kalau konsepnya PVD lah. Bagaimana air itu, vertical drain itu kan kayak apa, pipa yang dibolong-bolong ya. Digergaji lah, dikasih rongga, kiri kanannya supaya dia air itu masuk ke dalam DPT, begitu penuh dia teralirkan ke vertical drain, ke horizontal drain-nya. Jadi beberapa kasus dia karena air itu tidak bisa mengalir, kita masukkan ke vertical drain, nanti setelah penuh dia mengalir ke kiri kanan di pinggir sawah atau dia di pinggir selokan yang ada. Nah, dikatakan di sini vertical drain tersebut benarnya merupakan jalur drainase buatan yang dimasukkan ke dalam tanah. Dengan kompilasi preloading, artinya tekanan yang ada, tekanan beban yang ada, air seolah diperas keluar selama konsolidasi. Jadi artinya ini juga salah satu mempercepat penurunan konsolidasi. Kan penurunan konsolidasi itu paling lama ya kan. Ya, kayak contoh kasusnya GBLA kan gitu. Yang bikin masalah kan, makanya kita lihat di bangunan lantainya di luar itu kan bergelombang itu. Kenapa? Proses konsolidasinya nggak berjalan dengan baik. Ya karena kan kita tahu sendiri daerah Gede Bage itu kan daerah yang lembah lah ya. Daerah yang daerah sangat bawah lah. Jadi artinya sehingga pemadatan penurunan konsolidasinya tidak berjalan dengan sempurna. Nah, saya nggak tahu kalau kasusnya GBLA kenapa penurunannya lambat. Makanya kita lihat kalau yang suka nonton bola dilihat di pintu masuk, beberapa pintu masuk itu aspalnya pasti bergelombang ya kan. Kenapa? Karena dia tidak terjadi pemerasan air yang baik. Nah, kita lihat ini contoh PVD. Nah, ini contoh vertical drain. Vertical itu begini contohnya. Ya kan, dia seperti pipa dipasang, tapi di kiri kanannya dibikin lubang supaya air itu bisa masuk. Nanti kalau udah penuh dia akan teralirkan ke atas. Rencananya begitu. Jadi artinya supaya tanah itu ada wadah lah. Airnya ada wadah di drain yang kita tanam di dalam tanah. Contohnya begitu. Jadi artinya kalau gambar ini kelihatan bahwasanya surcharge itu artinya tanah yang di atas melalui karena udah vertical drain dia turun menjadi bawah, dia harapannya begitu. Jadi kan setelah dibebani dia akan mengalami pemadatan yang tidak akan berubah-ubah lagi. Nah, kita lihat dasar teori yang lain. Atau kita juga, nah ini sistem pelubangannya vertical drain. Nah, alat ini dipakai biasanya membuat lubang drainase dengan PVD yang bernama stitcher ya. Itu namanya gambar 8, nanti kita lihat gambar 8 belakang ini gambar 8 cara membuat lubangnya. Nah, ini dia. Jadi dia kita tanam tahapan pelubangan drainase dia bertahap masang satu-satu. Pertama setting dulu, habis itu baru pasang tahapannya yang lama-lama sesuai dengan kedalaman kita. Nah, habis itu baru kita cutting drainnya kita supaya artinya air itu supaya ada itu kan
mesin penekannya itu sebetulnya ada semacam ini juga, pembuat lubang di kiri kanannya. Jadi orang yang udah kerja di bidang PVD pasti tahu itu, udah ngelihat seperti ini kan. Itu yang seperti ini. Nah ini mesinnya ini juga memasang ini nggak bisa dilegali lubang. Kita harus ada apa hidrolik ya penekanannya. Nah kita lihat lagi. Nah ini dia. Atau kita juga bikin drainase subpermukaan. Di permukaan itu kita buat air seolah yang di bawah permukaan itu terkumpul. Sehingga tapi dia ini terutama untuk apa? Drainase subpermukaan ini dibuat agar air itu yang rentan mengenang dikumpulkan, nanti artinya air itu dibiarkan dulu mengenang, tapi di bawah ini, di bawah struktur ya, di bawah permukaan jalan perkerasan misalnya, dibiarkan mengenang. Nanti ada pipa horizontal yang menyambut air itu, air terrilis ke kiri kanan. Jadi kalau selama ini kan kita lihat air itu kalau nggak dikontrol, dia akan menutupin aspal. Akibatnya apa? Aspal jadi rusak. Ya kan gitu. Nah, kalau ini enggak dia. Aspal itu, air itu terkumpul di bawah aspal, di bawah perkerasan. Nanti setelah dia terkumpul, dia akan teralirkan melalui pipa horizontal. Diarahkan ke kiri kanan selokan. Nah, ini macam-macam lah supaya struktur itu awet. Ya kan? Nah, yang lain adalah ada juga, nah ini dia. Adapun saran-saran umum agar dibuat drainase adalah untuk melindungi subgrade atau melindungi bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap itu termasuk optrit ya. Bangunan pelengkap seperti dinding penahan tanah, lereng ya dan lain-lainnya yang menyupport daripada struktur. Nah, kalau misalkan tidak dilindungi air, nah kan kalau kita bisa jembatan kan mau jembatan baja atau beton kan yang utama itu air. Air karena ada air sungai, pasti dia takutnya di saat banjir. Kalau saat normal sih nggak masalah, air itu pasti masuk ke dalam sungai. Saat banjir yang rawan, artinya air yang ada tidak teralirkan di bawah struktur itu, tentu akan mengenangi subgrade kan. Akan mengenai subgrade, efeknya apa? Akan tergenang, akhirnya dia akan merusak struktur. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, misalkan gini, jembatan Rangka Baja di mana kedua ujungnya ditaruh pondasi ya, dengan kedalaman tanah keras misalnya 8. Tidak lama setelah jembatan tersebut dioperasikan, terlihat bahwa tanah sekitar mengalami kelongsoran. Itu kenapa? Karena di bawah ini katanya pengaruh air tanah yang mengakibat tekanan cukup besar. Nah, akhirnya menekan dinding pondasi. Nah, atau juga karena air itu masuk ke dalam tanah yang di bawah abutmen, mengganggu keseimbangan sifat tanah. Jadi tanahnya tadinya normal consolidated menjadi apa? Over consolidated. Terkonsolidasi air sangat banyak. Over jadinya. Atau geometrik lereng yang tidak melindungi pondasi jembatan. Nah, itu kan itu juga salah satunya. Yang seperti tadi kan kita lihat tadi jembatannya lerengnya dilindungi dengan beton. Nah, kalau mau irit ya sebetulnya nggak tahu kalau kita di PT biasa bisa pakai terasering, tapi kalau di jembatan nggak bisa pakai terasering. Kalau pakai terasering akhirnya kita membuat tanah telanjang ya kan. Di terasering bisa aja dipakai terasering, tapi dipakai ditanam tumbuhan nggak akan menyelesaikan masalah. Di kita di bawah jembatan kita kadang-kadang tempat buang sampah itu jadi masalah kan. Kadang-kadang boro-boro akan melindungi abutmen, tapi malah jadi membuat kotoran kan. Nah, seperti jembatan merah yang saya bilang kemarin di Bogor, di bawah jembatan ini tempat orang tidur malam, tunawisma ya kan, bakar-bakaran akhirnya. Karena bakar-bakaran akhirnya membuat karbonasi, akhirnya betonnya mengalami korosif. Nah, itu ya teman-teman. Biasanya jembatan itu dibuat bisa jadi jembatan dibatasin tonasenya kan. Jadi kalau untuk jembatan padat dibikin aturan lah. Jadi artinya jangan sampai pas dia padat, lalu lintas padat, beban berat. Nah, berarti yang akan
memikul itu otomatis di abutmen kepala jembatan. Itu yang jadi masalah. Nah, kita lihat Anissa. Kita bicara prediksi kerusakan. Kerusakan pada pondasi, kerusakan pada abutmen jembatan biasanya terjadi akibat gaya tambahan yang berasal dari tekanan air tanah. Nah, kalau tekanan air sungai kan seperti gambar tadi kan nggak masalah, dia pasti saat banjir paling dia itu besarnya. Tekanan air tanah samping ini yang kalau kita lihat tadi tekanan, kalau kita anggap air dalam sungai itu sebelah kanan, tekanan sebelah kiri nih kita kadang-kadang nggak prediksi. Air tanah, tekanan horizontal ya. Nah, rencana saya minggu depan saya akan membuat perhitungan, ngasih contoh perhitungan tekanan horizontal yang mengakibatkan kerusakan pada struktur abutmen. Itu mau saya kasih contoh. Makanya saya pinginnya luring. Kalau daring sulit ya. Kalau luring lebih nyaman. Makanya di S2 MTRI sekarang ada kelas eksekutif. Sulit menjelasinnya walaupun pakai hybrid ya. Nah, karena saya di satu sisi saya jelasin di papan tulis, yang mereka nggak ngikutin karena pengaruh suara dan segala macam. Nah, kedua, bergesernya abutmen karena tidak kuat menahan gaya tambahan dari dinding abutmen. Nah, itu nanti saya coba kasih contoh kasus beban-beban yang horizontal yang biasa bekerja terhadap abutmen. Nah, atau bisa jadi terjadinya pergeseran tanah yang menerima beban lalu lintas. Biasanya itu akibat beban yang dioptrit. Kita nggak perhitungkan. Begitu ditekan dioptrit, dia akan mendesak ke tanah yang ada di samping abutmen. Ditambah tekanan air, udah makin goyang itu kan. Nah, makanya nggak bisa dihindari akan terjadi keruntuhan pondasi karena akibat dia menahan beban juga menahan gaya tambahan dari horizontalnya. Nah, atau juga makanya nanti di kasus yang mau saya kasih contoh itu tekanan horizontal itu yang saya maksimalkan itu adalah sama dengan DPT atau tekanan aktif. Ingat nggak waktu kuliah kita dulu tekanan tanah aktif? Tapi tanah aktifnya itu kita tidak menganggap tanah, tapi kita masukin air seolah-olah itu permukaan tanahnya itu surface-nya lebih tinggi dari eh, muka air yang dalam sungai. Nah itu kan itu yang buat tekanan terhadap abutmen membuat dia akhirnya runtuh. Nah jadi atau juga erosi itu kan tanah yang terbawa air laut, tanah yang terbawa arus air. Nah atau juga kondisi backfill yang menjadi labil. Nah backfill ini kan timbunan di belakang abutmen. Nah kadang-kadang di kita itu kadang-kadang yang sering terjadi adalah backfill itu diisi tidak sesuai dengan kaidah pemadatan, ya kan? Asal penuh aja. Jadi kaidah pemadatannya nggak dilaksanakan. Padahal kita kan tahu pemadatan itu dilakukan dalam ketebalan per 20 sampai 30 cm. Itu ada SNI-nya. Nah, makanya saya sebetulnya gampang. Seperti yang di Garut mau saya periksa itu jogging trackingnya itu kalau saya lihat dia bergelombang. Artinya di situ pemadatannya nggak benar. Gampang sebetulnya periksa itu tinggal coring aja. Kan tanah kalau dipadatkan kan dia kayak kue lapis. Mau ditutup apapun dia, mau ditipu apapun kita akan ketahuan. Ya kan? Sama dengan kemarin saya ditantang kontraktor untuk meriksa coating kasus CCB ya, saya jadi ahlinya jaksa. Coatingnya penahan istilahnya kayak kita lapisan kedap air ya, lapisan kedap air itu kan ada dua, coating atau kita pakai sheet ya, pakai sheet itu lembaran. Nah kontraktornya bilang saya udah laksanakan 3 lapis pak, ya nggak masalah, saya coring aja, saya tetel, nggak ada bukti 3 lapis ya kan, kecuali dia coatingnya dia pakai lapis kedap airnya pakai cat. Nah itu susah melihatnya. Tapi kalau dia pakai kayak sheet perlak begitu,
kayak lembaran pasti ketahuan, ditetel-tetel aja, gak usah dalam-dalam, secukupnya untuk pembuktian aja. Nah, ya kan macam-macam lah kontraktor kan. Kita lihat pemilihan alternatif untuk aliran sungai itu kan udah biasa lah ya. Biasanya orang selalunya biasa pakai DPT. Nah, atau bisa agar DPT akibat tekanan air itu tidak menekan abutmen, biasanya pakai geotekstil. Yang umumnya begitu, yang irit. Kalau pakai DPT biasa, itu biasa. Nah, kita lihat nih contoh. Nah, ini dia contohnya. Dia bilang di tanah itu dipasang, di mana daerah longsor, itu dipasang bagian lokasi longsor ditimbun kembali. Tapi nggak bisa timbun gitu aja, itu biasanya ada pakai bronjong ya kan. Agar tanahnya ada pengikatnya. Kita lihat di situ yang hitam itu adalah pemasangan dinding beton pada lokasi longsor. Tidak seperti yang tadi kan dia mengikuti alur lereng, ini enggak, dia kotak airnya. Kenapa? Karena udah mengalami longsor. Untuk melindungi abutmen juga kita lihat kan abutmen dilindungi itu dengan warna hitam itu. Jadi bagian tanah longsor ditimbun kemudian dipadatkan. Ditimbun dipadatkan. Nah, pemadatan itu yang jadi masalah kadang-kadang kontraktor itu kan karena mengejar waktu langsung setinggi 5 meter. Nggak pakai timbris atau nggak pakai pemadat. Tentang dengan dipikirnya nggak akan diperiksa ya kan gitu kan. Nah, itu contoh yang terjadi. Nah, kita lihat lagi alternatif yang kedua. Ini juga bisa juga kalau ini tadi pakai beton ya. Yang pertama baik beton. Yang kedua pakai DPT biasa. Kita lihat nih. Pakai DPT di batu kali. DPT batu kali. Tapi di belakangnya pakai geotekstil. Agar apa? Agar air itu tidak langsung merembes ke DPT-nya. Yang di belakang, terutama yang di belakang tekanan air tanah ya. Kalau tekanan air sungai, dia kan akan terjadi saat banjir aja. Nggak seterusnya kan. Karena perhitungan orang kalau menghitung jembatan itu selalu kondisi air surut sama kondisi air pasang. Kondisi air pasang itu yang diperhitungkan orang tekanan ke samping. Nah, tapi kalau seperti ini kan gambar ini kan kita lihat ini. Dinding abutmennya, pondasinya dilindungi dengan DPT batu kali. Ya kan? DPT batu kali yang membuat dia, tapi di belakang DPT-nya itu dipasang geotekstil supaya apa? Supaya tekanan airnya itu tidak masuk, tidak mengejar, tidak menekan ke DPT. Karena DPT kan punya rongga. Kalau dia nggak lapis geotekstil kan akan membuat airnya merembes ke rongga-rongga itu. Nah, kalau rongga-rongga itu tidak ditutup dengan DPT tekstil akan terjadi tekanan, akhirnya dia masuk ke setelah-setelah daripada DPT batu kali tadi. Nah, itu seperti ini. Nah, kalau yang mahal ini, kalau yang murah seperti ini. Kalau yang murah lagi pakai bronjong sebetulnya. Seperti gambar ini kan dia ditimbun pakai bronjong. Yang tiang itu bronjong. Jadi akhirnya ditimbun ini paling murah. Yang nomor 2 murah pakai DPT batu kali. Yang mahal ini pakai DPT cor-coran beton. Ya kan? Cor-coran beton, kita anggap dia yang kaki depan tertekan oleh tanah depan, kaki samping tertekan oleh pemadatan tanah di samping, pakai bronjong juga supaya dia terlindungi. Nah, jadi sebelum dilakukan dinding penahan tanah, dilakukan pengurugan pada lokasi longsoran, baru dipasang DPT, dinding penahan tanah beton. Nah, jujur aja orang yang biasa ngerjain kalian yang udah kerja di jembatan pasti tahu ini. Artinya DPT dengan beton ini nggak segampang itu kan, karena bentuk backcasting segala macam, pemasangan juga harus melihat kondisi air tidak pasang ya kan, sulit masalahnya. Nah, artinya mahal lah ya. Nah, kalau yang mahal lagi nih, ini kita lihat. Jadi dia kita asumsikan dia, nah ini kalau kondisi artinya di mana dipasang subdrain di bawahnya. Jadi seolah ada pipa porous yang dilapisi injuk. Jadi di belakangnya ini seolah ada lapis injuk. Jadi artinya air dibiarkan mengalir, air dibiarkan tergenang di sekitar DPT, sekitar abutmen, tapi dia ditangkap menggunakan PVC, menggunakan kayak vertical drain. Nanti kalau udah penuh dia akan ngalir ke dalam. Nah, kita lihat nih kan,
permukaan di belakang muka air tanah, yang jadi masalah kan muka air tanah nih, kita lihat di belakang di bawah abutmen ini, kita lihat air saat rendah dan air saat tinggi. Nah, air saat rendah, nanti air itu kalau udah naik dia ke dalam pipa sampai setinggi yang direncanakan, dia akan mengalir, diarahkan ke atas, dia masuk ke dalam sungai. Kita lihat ini kan ada di atas putus-putus ini ada pipa vertikal ya, ada pipa horizontal ya. Jadi artinya kalau udah penuh PVC-nya ini, vertikal ini dia akan masuk mengalir ke atas itu, ke atas dinding di belakang abutmen kan, akan mengalir masuk ke dalam sungai. Atau ini seperti ini. Nah, ini juga sama. Alternatif lain pakai vertical drain. Vertical drain itu yang seperti di belakang, sama seperti yang sebelumnya. Kalau ini bedanya pakai injuk. Pakai injuk dilapisi PVC yang pipa porus. Pipanya digergaji dulu kan supaya ada lubang. Nah, ini pakai vertical drain. Vertical drain konsepnya adalah sama dengan itu. Nah, kita lihat kalau gambar samping kiri kanan itu kan pipanya itu ada kita lihat yang putih-putih itu kan pipa saat normal, yang hitamnya itu seolah-olah itu adalah lubang di mana air akan masuk. Tapi nggak setinggi itu juga, biasanya sedikit aja. Nah, kelemahannya kalau dia sedikit, air susah cepat masuk, tapi lama-lama terbawa oleh tanah, butiran tanah dia akan tertutupin kan. Nah, di situ dia, kalau kita lihat di situ, nah sama dengan tadi, pipa ini kalau udah penuh dia airnya akan mengalir ke sungai karena putus-putus nih, gitu ya. Itu vertical drain. Sama dengan kalau konsep PVD seperti itu. Nah, ini solusinya. Dari kumpulan tadi kita rangkum seperti ini. Pembobotan alternatif solusi misalnya gini. Alternatif satu kita buat kalau misalkan gini. Misalkan abutmen itu akan mengalami tekanan akibat aliran sungai. Ada 3 alternatif. Kita lindungi pakai DPT, dinding beton, kita lindungi dengan pasangan batu kosong dan geotekstil, atau kita pasang dengan dinding penahan tanah. Dari 3 alternatif ini ternyata yang terpilih itu adalah yang kuning. Jadi artinya yang murah ya, murah dan tidak rumit pemasangannya. Ini menurut versi penilaian orang yang biasa kan. Jadi digunakan alternatif 2 dengan pasang batu kali kosong plus geotekstil. Geotekstil kan gunanya untuk melindungi jangan sampai bangunan itu tertekan oleh air kan. Akhirnya dia jangan sampai air itu menyatu ke dinding penahan tanah atau dinding abutmen. Nah, yang kedua yang sering terjadi itu akibat muka air tanah yang tinggi. Ada 2 yang kalau kita lihat jembatan tadi kiri kanannya, alternatif 1 kita pakai subdrain, alternatif 2 pakai vertical drain. Subdrain itu yang saya bilang tadi, subdrain itu adalah pipa yang terpasang menggunakan injuk di atasnya. Kalau vertical drain dia pipa PVC yang di lubang-lubang tengahnya, ibarat orang nampung air lah. Dia nanti udah penuh dia akan mengalir ke atas. Prinsip sama. Cuma kalau subdrain itu dia ada kondisi bawah, kondisi permukaan air bawah, permukaan air atas. Artinya dia di atas itu lubang itu pakai injuk. Nah, ini di sini. Itu kalau dari sisi solusi. Kalau dari sisi biaya kita lihat sini. Kalau nilai 1 ini pola penilaian ya. Kalau nilai 1 sangat mahal, itu cara kita menentukan biaya nanti ya. Posisi 2 mahal, 3 murah, 4 sangat murah. Nah, kita juga jangan asal biaya aja, kita juga lihat dari sisi waktu pelaksanaan. Karena makin lama waktu pelaksanaan berarti makan lama makan biaya kan. Nah, itu variabelnya. Ini kalau dari buku BMS cara penilaian seperti ini. Variabel biaya ada 1, 2, 3, 4 penilaiannya. Kalau dari waktu ada 1, 2, 3, 4 juga sama. Termasuk juga kemudahan pelaksanaan. 1, 2, 3, 4. Nanti itu kita rangkum dalam satu penilaian muncullah alternatif kita. Gitu ya. Itu kalau kita bicara beberapa solusi ya yang biasa dipakai orang. Jadi kesimpulannya apa? Dari hasil pembuatan maka didapat bahwasanya untuk jembatan rangka baja didapatkan solusi sebagai berikut. 1. Permasalahan akibat air sungai, biasanya orang menggunakan batu kosong dan geotekstil.
Nah, dengan jumlah nilai dihasilkan hitungnya 11 ini. Nanti kita lihat kasus inilah cara penilaiannya gimana. Minggu depan kalau kita masuk luring, kita coba setelah saya ngasih hitung-hitungan, saya mau ngasih rencana saya tekanan tanah, tekanan air horizontal ya, yang menekan ke abutmen sama backwall. Nah, dapat nilai 11. Nanti kita coba kalau ada waktu, Senin kita kasih contoh perhitungan, kita kasih contoh juga cara penilaian mendapatkan nilai yang ideal. Nah, yang kedua, kalau akibat muka air tanahnya tinggi, kita gunakan vertical drain dengan jumlah nilai 10. Ini dia. Kita kembali lagi, kan ini tadi. Pembuatan alternatif ternyata dapat kalau untuk akibat tekanan air sungai, dia kita pakai alternatif 2 dengan pasangan batu kosong. Nilainya itu 11. Kita lihat ini kan. 443. Dari sisi biaya dia mahal. Tapi di sisi waktu pelaksanaan juga lama. Tapi dari kemudahan dia 3. Ya kan? Kemudahan itu dia mudah. Ya kan? Kalau kita lihat nih, kalau dari sisi biaya dia sangat dia murah juga ya, karena dia poros ya, batu kosong murah ya. Geotekstil yang mahal ya geotekstilnya. Tapi dari sisi waktu pelaksanaan dia cepat karena mengandalkan tidak masang bata ya. Dia masang batu kali dia cuma mengandalkan batu kosong yang dilapisi dengan geotekstil. Nah, kalau di sisi kemudahan dia mudah. Maka dapat nilai 11. Nah, sama dengan kalau dia muka air tanah, ternyata pilihan itu jatuh ke vertical drain. Kenapa? Di situ dikatakan biayanya dia murah, karena dia mengandalkan PVC, kan, PVC yang ditanam ke dalam tanah. Waktu pelaksanaan dia sangat cepat, katanya karena bagaimana hidrolik. Yang jadi masalah itu kalau tanahnya banyak batuan, nah, itu repot. Ya kan? Kalau tanahnya normal lempung nggak masalah, di hidrolik nggak masalah kan. Dia kan pakai sistem injeksi kan di hidrolik. Nah, kalau kita lihat dari sisi kemudahan pelaksanaan, mudah dia bilang. Makanya jatuh pilihan ke nomor 2. Kalau kita pakai subring, sama juga pipa, tapi waktu masang itunya yang dikhawatirkan, waktu masang injuknya di atasnya itu yang dikhawatirkan, namanya injuk. Sama dengan kalau kita masang DPT kan juga dipasang paralon ya. Itu di depannya harus pasang injuk. Nah, yang jadi masalah injuk ini kadang-kadang tertutup oleh tanah. Ya kan? Akhirnya air nggak bisa mengalir kan. Kalau dibikin pipa yang bolong-bolong biasa, atau kadang-kadang orang pakai gedebong pisang. Gedebong pisang sebetulnya secara normal, secara ideal memang dia punya rongga kan, gedebong pisang. Cuma kan lama-lama terjadi pelapukan. Pelapukan ini yang jadi masalah, jadi dia akhirnya lubangnya tertutup. Akhirnya tertutup, akhirnya tidak bisa mengalir air. Nah, kalau kita lihat orang-orang bikin DPT kan asal masuk ini aja, masuk paralon. Paralon karena dia tidak ada penyaring, akhirnya yang keluar bukan tanah lagi, bukan air lagi, tapi air plus tanah kan. Akhirnya depan DPT jadi kotor. Nah, ini kalau kita lihat waktu kita kuliah D3 dulu atau D3 dulu kan diajari Pak Endi atau siapa yang ngajar DPT, pasti kalau nanam DPT harus ada lubang drainasenya kan. Nah, biasanya kalau pakai dipasang injuk, itu kendalanya adalah injuknya penuh. Nah, kalau enggak dipasang geotekstil tapi mahal, biasanya kontraktor nggak mau. Ya kan, geotekstil yang ada woven ya, yang woven hanya, atau nggak tahu orang yang tahu woven atau non woven, nanti kalau saya salah dong dia perbaiki. Ada woven atau non woven yang hanya untuk mencegah butiran tanah nggak masuk, air bisa ngalir, gitu ya. Kalau orang yang biasa ngerjain geotekstil pasti tahu tuh dua jenis itu. Ada sebagai proteksi air, ada sebagai proteksi butiran. Nah, kita pakai yang proteksi butiran, airnya biar ngalir, gitu ya. Nah, itu kalau yang sering terjadi permasalahan pada abutmen ya. Nah, itu untuk hari ini. Saya mau tambah satu lagi materi lagi supaya kita ada isinya ya. Oke. Saya mau tambahkan tentang bagaimana perencanaan jembatan. Cukup ya sebentar ini ya, saya tutup dulu. Oke. Stop dulu ya sebentar. Baik, Pak. Oke ya, sebentar. Udah penuh nih, Mas orang yang hadir. Bentar ya. Saya kasih materi satu lagi.
Saya keluar dulu ya sebentar ya. Bangunan bawah udah ya kemarin ya. Oke, saya coret ini, saya hilangin. Oke, kita masuk ke konsep ini ya, konsep perencanaan bangunan bawah. Ini teori dulu ya. Nanti saya kasihlah ke Anaya, Anaya kasih ke teman-teman. Ini hari ini saya tambah satu lagi materi, nanti baru kita masuk hitungan minggu depan. Nah, konsep perencanaan bangunan bawah. Nah, biasanya ada kepala jembatan, ada pilar jembatan. Itu jangan lupa, di jembatan itu biasanya ada kepala sama pilar. Ya, pilar kita harus hitung sebagai kolom. Kepala jembatan juga sebagai tumpuan. Jadi, tidak ditempatkan pada belokan luar sungai. Itu yang penting tuh. Yang penting itu. Tidak ditempatkan di belokan sungai ya. Jangan sampai kita masukin di... Nah, yang penting itu. Utamanya ditempatkan pada beban belokan luar sungai. Jangan ditempatkan pada aliran sungai, kalau bisa kepala jembatan. Makanya tadi kan kita lihat gambar-gambar yang permasalahan tadi, kepala jembatan itu ditaruh di atas tanah yang dilindungi oleh beton, atau dilindungi di penahan tanah. Nah, tidak ditempatkan pada bidang gelincir lereng sungai, atau tidak juga ditempatkan pada lereng sungai di mana pondasi digunakan pondasi dangkal. Nah, dihindari pondasi dangkal. Kenapa? Pondasi dangkal ini kan konsepnya kan tidak akan meneruskan beban sampai ke tanah keras. Nah, makanya udah tidak sampai tanah keras, tahu-tahu dilindungi pakai DPT, DPT juga tidak sampai tanah keras. Yang penting dia di mana bidang longsor, kan DPT itu di mana bidang longsor. Ingat nggak waktu kita kuliah dulu, waktu D3, dinding penahan tanah itu tidak struktural, harus di bawah tanah, di atas tanah keras. Dia hanya kita lihat bidang gelincir. Kan makanya ada terjadi tiga kan. Kalau dia bidang DPT itu ada tiga bidang gelincir yang kita perhatikan. Kalau dia bidang gelincir mendekati badan, itu cukup dengan dinding penahan tanah biasa atau pakai dinding penahan beton. Kalau dia longsor di belakang tumit, itu udah agak sedikit rawan karena dia sebagus apapun DPT kita, kalau dia ada tekanan darah, tekanan tanah samping, dia akan ngelusur istilahnya bahasa Sundanya, meluncur ya, mengelusur. Itu yang dihindari. Nah, yang paling rawan kalau dia geluncurnya pas di bawah gitu ya. Makanya kemarin waktu bimbingan D3 saya ada namanya Ayu itu, saya kasih proyek atau sama Alia gua salah. Tapi Alia dia pakai itu flyover pada larang. Ini si Ayu itu dia ngambil kasus yang di Ujung Berung ya, tempat proyek yang saya audit. Dinding kasus dia di atasnya itu adalah areal parkir di mana bidang longsornya sangat tinggi sebetulnya. Karena apa? Di situ yang buat DPT-nya nggak bagus. Akhirnya diperkuat dengan dinding-dinding kolom. Nah kan? Nah, kenapa? Karena di situ waktu perencanaan DPT-nya kelihatannya konsultannya tidak memperhatikan tekanan air samping sangat tinggi. Kenapa? Karena di bawah tuh memang ada sungai, cuma kita kan bilang seperti tadi gambar tadi kan di belakang abutmen juga ada sungai, tapi kan tekanan tanah itu yang namanya tanah kan ada tekanan airnya. Nah, air saat muka air sangat tinggi di belakang yang di tanah ya, muka air tanah bukan muka air sungai. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan. Nah, kenapa? Karena air itu tidak akan mengalir kalau tidak dikasih arah kan. Makanya apalagi DPT-nya saat itu cuma lubangnya asal kadarnya aja kan. Asal bikin aja. Nah, karena kalau DPT, terutama kalau DPT batu kali ya. Batu kali itu kadang-kadang kalau kita yang di lapangan, DPT batu kali itu biasanya kebanyakan batu daripada campuran betonnya.
ya kan? Asal naruh batu, bras, batu betonnya mungkin berapa ember, nggak tahu lah. Padahal seharusnya kan ada perbandingan, ya kan? Karena pengawas yang lepas itu. Nah, kepala jembatan diupayakan untuk ditanam sampai kedalaman pengaruh pengerusan air. Nah, jadi kalau bisa kepala jembatan itu ditanam katanya. Sampai di mana pengaruh pengerusan aliran air sungai. Kalau tadi kan gambarnya enggak. Jadi kalau saya pikirin gini, kalau kita menanam kepala jembatan sampai di bawah pengerusan air sungai, itu mahal kan? Kalau saya sih lebih cenderung kepala jembatannya udah normal aja sesuai desain, cuma tambahkan aja pondasi sumuran di bawah atau pondasi pancang. Karena kadang-kadang pancang sulit masuk ke daerah sungai, kita bikin sumuran aja. Sumuran kalau mau murah lagi pakai beton siklop yang setengahnya batu kali, setengahnya beton. Karena kalau beton semua pasti mahal karena pakai tulangan. Kalau beton siklop kan yang udah pengalaman di lapangan pasti beton siklop itu dia setengahnya batu kali, setengahnya tulangan. Itu lebih lebih awet, lebih murah kan. Kalau kita pakai batu kali semua, itu jadi DPT, ya kan? Nah, satu lagi, pilar jembatan kalau bisa tidak ditempatkan di tengah aliran sungai. Tapi kan nggak bisa kita hindarin karena pilar jembatan. Contoh ini, kemarin juga waktu akhir tahun lalu lah, saya diminta ngaudit jembatan emas yang ada di Pangkal Pinang. Itu kan pilarnya udah kropos-kropos itu bawahnya. Kenapa? Karena walaupun sungainya tidak begitu deras, tapi kan lama-kelamaan tekanan akibat air itu kan sangat berbahaya. Terutama saat kan jembatan emas itu kan jembatan yang bisa diangkat kalau bisa, kalau saat kapal masuk untuk galangan kapal ya, tempat perbaikan kapal, itu yang paling bahaya, gelombang yang dibuat oleh gerakan kapal itu menghantam ke pilar bawahnya. Nah, makanya kemarin kan rekomendasi saya adalah jembatannya itu udah mulai keropos-keropos, kalau dicor lagi nggak mungkin, ditambah kalau orang lapangan bilang kasih jacketing nggak mungkin. Jacketing itu artinya melapisi dengan beton nggak mungkin. Paling saya sarankan kemarin pakai CVRV, jadi pakai eh, di coating tapi pakai FRP ya. Nah mereka nggak tahu RAP itu bisa nggak? Ada Pak, ada saya bilang. Saya suruh datang ke Bandung, di langsung ke suppliernya. Nah, saya bilang gitu, kalau kalau mau gampang begitu, tapi ya bentuknya jadi jelek hitam kan. Nah, kalau bisa disarankan dia bilang sini kalau pilar jembatan dibuat bulat atau lancip untuk menghindari tekanan air yang sangat yang gampang, kotak-kotak kan gampang menekannya ya. Kalau bulat kan air pasti dia eh, menggeser ya. Artinya dia tidak akan murni menekan ke samping full atau lancip ya. Dibuat seperti itu. Tapi kan nggak segampang itu buat pilar jembatan kan. Nah, kadang-kadang yang penting di pilar jembatan itu adalah di bawah kakinya. Kalau bisa dikasih pelindung lah. Pelindung itu bisa berbentuk melindungi secara bulat atau dia sebagai pemecah gelombang. Terutama kalau aliran air kencang ya. Kalau ibu saya masih ingat Bu Esther bilang, terutama di mana kayak jembatan. Kita lihat kalau jembatan Ciwaruga, kita kan lihat yang jembatan di Sarijadi itu kan banyak batu-batu besar tuh. Itu kan gunanya untuk pemecah gelombang. Jangan sampai menghantam scoring. Makanya kalau kalian nggak sadar, di bawahnya di bawah jalan yang ke Polban, yang tempat trotoar itu udah berlobang itu karena apa? Tekanan belokan air dari atas. Berlobang sebetulnya. Makanya sama Pak Mutar kemarin dikasih tiang-tiang beton. Udah berlobang itu sebetulnya. Karena kalau kita lihat udah masuk ke dalam badan jalan. Makanya dikasih batu-batu itu kan sebagai pemecah. Karena kalau nggak dikasih pemecah dia akan terjadi istilahnya scoring kan. Di mana akan terjadi belokan air disertai dengan tekanan. Nah, kalau bisa dia bilang situ pilar jembatan jika menggunakan ya untuk daerah gempa diupayakan tidak mengganggu tidak menggunakan pilar tunggal. Oke, ya seperti di Nias kan daerah gempa, daerah terjadi apa tsunami ya, itu yang paling bahaya. Gempa akibat air laut. Nah, jika menggunakan pondasi dangkal, pondasinya kalau bisa ditanam di bawah dasar sungai sampai batas pengaruh gerusan air sungai. Nah, kalau saya sih enggak, pondasi dangkal kalau saya lebih gampang pakai sumuran aja sebetulnya. Sumuran itu kan lebih gampang ya.
Sumberan itu lebih gampang, pasti dia akan tembus ke daerah bawah batas lurusan air sungai. Maksudnya kalau kita menggunakan pilar jembatannya. Jadi ada batas air 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 surut sama air banjir, muka air surut sama muka air banjir. Kalau istilahnya orang air ya Pak Mutioro kan atau Bu Esther. Nah, yang sering terjadi adalah yang harus diperhatikan dalam bangunan bawah adalah pembebanan bangunan bawah. Jadi kepala pilar jembatan itu diperhitungkan terhadap sebuah beban yang mungkin terjadi pada jembatan. Terutama kepala jembatan itu kan berhubungan langsung dengan obstrit ya. Terjadi hentakan saat mobil mau naik ke badan jembatan dia akan ada hentakan sehingga atau jangan-jangan yang diperhitungkan jangan-jangan saat orang yang ngitung itu nggak diperhitungkan gaya rem kan gitu kan. Jadi dianggapnya jembatan itu normal aja. Padahal yang sering terjadi kadang-kadang kan begitu ngerem mendadak itu kan termasuk gaya tekanan besar tuh ke kepala jembatan. Nah, itu yang perlu diperhitungkan. Akhirnya kenapa akan terjadi tumbukan pada pilar jembatan bila rem mendadak atau sepertinya struktur bawah itu menerima beban sangat besar. Nah, sebagai beban seperti ini, dia ini contoh bebannya. Ini bebannya seperti ini. Kita lihat ini kan, makanya ini dasar perhitungan tuh gini. Kita asumsikan dia beban P, dia bekerja beban merata. Ini kalau kita menghitung sebagai pilar. Dia kan masih ingin nggak belajar dengan Pak Togar dulu kalau kita beban apa cross ya. Beban itu kan pindah-pindah ya. Dipindah-pindah dia beban lalu lintas dia seperti ini. Nah, ini beban yang bekerja. Ada beban tetap, beban mati, dan beban mati tambahan. Itu yang perlu diperhatikan. Beban mati artinya beban konstruksi sendiri. Beban yang ada betonnya atau bajanya. Beban mati tambahan dia termasuk seperti tadi. Beban kendaraan, beban sandaran, dan tiang lampu. Kalau tiang lampu dipasang di atas dinding jembatan, ya kan, badan beban jembatan. Atau beban hidup berarti beban orang lewat atau beban kendaraan yang lalu lalang. Nah, kalau beban lalu lintas, ngitungnya seperti ini dia bilang. Nah, ini contoh ya. Jadi dia masih ingat nggak kita kalau ngitung jembatan itu kan kita pindah-pindah ya. Jadi dia posisi di pilar sini, kita lihat kasusnya momennya besar nggak, pindah ke pilar kedua, terakhir pindah ke tumpuan. Ini seolah-olah begitu. Jadi seolah-olah beban itu, ini seolah-olah jadi beban yang P-nya itu seolah beban yang beban truk. Ini beban merata akibat beban berat sendiri bisa jadi. Jadi dia beban hidupnya kita anggap sebagai beban jembatan merata 9 kN per meter persegi. Dan polanya garis sebesar 49 kN per meter. Beban yang bekerja itu diterima oleh girder yang selanjutnya disalurkan ke kepala jembatan. Jadi kepala jembatan kan sebagai tumpuan ya. Nah, kalau kita ngedesain jembatan seperti ini, jadi artinya kita coba-coba ya. Masih ingat nggak kuliah dengan Pak Tokar dulu kan? Artinya kita coba sepasang dia. Makanya kita lihat ada P sama Q-nya. Q-nya terkadang di titik A. Ya kan? Titik A kita lihat reaksinya gimana. Lalu bergerak lagi ke tengah pilar 1. Sejarak L1. Habis itu bergerak lagi ke pilar 2. Sejarak L1 plus L2. Terakhir kita coba lagi ke ujung titik B. Nah, itu yang dilakukan dalam perhitungan jembatan. Ya, mudah-mudahan minggu depan masih keburu lah kita contoh soal seperti ini ya. Biar agak seru dikit lah. Kalau cuma teori aja bosan kita. Nah, kita lihat. Selanjutnya kita lihat. Selanjutnya apa? Nah, ini pola perhitungannya. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, ini gaya rem. Jadi sebut apa? Di sini katakannya faktor beban dinamis. Beban dinamis itu beban kendaraan ya. Beban dinamis dalam perkiraannya pengaruh rem itu pada perletakan atau pada kepala jembatan. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat gaya rem itu, kita lihat gaya rem itu dianggap gaya horizontal ya. Di sini kalau lihat gambar 22, ini dia bekerja beban P, beban truk, dan beban Q, beban merata ya kendaraan, beban P itu beban sendiri kendaraan. Beban P ini beban saat berjalan. Nah, kita asumsikan dia di ujung ini di jalan masuk menuju ke badan jembatan, dia artinya kita coba dia misalkan beban pertama sepanjang L1.
ya kan? Bergerak, terus kita lihat perhitungannya, statika lagi nih, statika Pak Togar. Kita lihat ini, kita lihat efek yang paling besar yang mana. Nah, akhirnya asumsikan sepaket dah. Jadi P sama Q ini sepaket kendaraan. Bergerak sampai ke ujung. Nah, biasanya yang paling besar memang saat di tengah ini L1 atau L1 atau L2. Makanya kan kalau di tumpuan jarang ya. Pasti pasti bebannya langsung diteruskan ke pilar. Nah, kalau kita lihat strukturnya seperti ini dia. Nah, ini diagram beban rem. Kita lihat ini hubungan antara panjang dan gaya rem. Semakin panjang jembatan, gaya remnya makin tinggi. Ini hubungannya. Menurut SKSNI T02 2005. Lajur untuk kendaraan lebar 2,75 meter dengan mu 0,15. Jadi yang kita lihat yang dia diagonal ini kan menunjukkan hubungan antara panjang jembatan dengan gaya rem yang bekerja. Kita lihat di sini. Jembatan dengan bentang 20, gaya rem cuma 180. Ini kalau kita dalam menghitung struktur begini. Kalau dia bentangnya 200 meter, gaya remnya berarti sekitar 450. Ini menurut SKS ini ya. Nah, yang kadang-kadang kita suka mengabaikan kalau perhitungan beban angin. Beban angin itu dimasukkan dalam di beban T, ya itu ya, beban T-nya gaya angin yang bekerja pada jembatan dan gaya yang bekerja pada kendaraan. Di mana VW adalah kecepatan angin. Nah, kita akan bahas ini nanti beberapa kasus akan saya kasih contoh minggu depan. Ya, supaya kita lebih paham. Lebih enak dulu di papan tulis lah. Kan tahu kalau saya ngajar kan lebih enak papan tulis. Contoh soal lebih cepat paham. Kalau ini cuma jelasin aja. Oke. Selanjutnya adalah kalau kita bekerja koefisien ini ya. Kita lihat ini betulnya ini. Kita kalau bekerja ini adalah koefisien seret. Koefisien seret itu adalah koefisien dalam artinya gaya samping pada jembatan. Jadi ini adalah gaya samping pada jembatan yang kita perhitungkan dengan notasi ini koefisien seret. Nah, saya juga biasanya orang kalau perjalanan jembatan jarang pakai ini. Jarang pakai koefisien seret ini. Tapi di SKN ini dikatakan bahwasanya untuk derajat elevasi dikenakan maksimum 2,5%. Jadi itu nilai CW-nya. CW itu apa tadi ya? CW itu adalah koefisien seret yang berdasarkan tabel 21 ya, bukan 31, 21. Jadi, oke. Ini juga yang lain, ini contoh-contoh perhitungan jembatan. Kalau menggunakan pilar, ini kalau tampaknya dari dua arah ya. Jadi kalau pilarnya memanjang, nah ini yang perhitungan 50%. Gaya angin datang dan gaya angin keluar. Jadi seolah-olah bahwasanya angin itu menekan ke pilar ya. Pilar datang, pilar in, pilar out. Beban angin pada kendaraan salah satu struktur girder. Jadi artinya kita perhitungkan seperti ini. 50% datang, keluarnya 25%. Seperti itu. Nah, itulah dulu. Nanti kita akan bahas di Selasa depan ya. Saya terakhir minggu depan ya. Terakhir saya sudah bilang Pak Hendri, terakhir saya akan masukin contoh soal. Supaya ada maknanya juga kita belajar jembatan ini. Tidak hanya teorinya. Kalau Pak Hendri enggak. Pak Hendri bilang, kuliah metode jembatan ini udah ada di tugas Pak Saril. Pak Saril nggak saya kasih hitungan. Saya kurang menarik. Nah, saya akan buat beberapa kasus minggu depan. Kita bahas contoh perhitungan. Biasalah kuliah sama saya kan nggak lama ya. Paling kalau masuk jam 8, jam 9, jam 10 selesai kita. Nggak usah lama-lama ya. Yang penting saya kasih beberapa kasus contoh soal, paham, udah clear. Oke? Nggak usah lama-lama ya. Cukup ya. Nanti kita lanjut minggu Ya, depan. Pak. Ini contoh-contoh soal yang saya bahas. Ya, cukup ya. Udah Baik, Pak. pada yang kerja udah capek nih. Saya juga lelah nih. Belum ganti baju saya nih. Pulang dari kantor ya. Karena ingat jam 7 sama Naya saya harus mengajar. Oke. Ya, Pak. Cukup sekian ya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu di minggu depan di hari Selasa. Mudah-mudahan nggak ada acara. Takutnya senat itu acara senat itu Selasa. Nanti kalau ada perubahan saya kasih tahu Naya. Yang jelas kita minggu depan udah punya jatah untuk kuliah 30% luring akan saya pakai sehari aja. Kan saya minggu depan terakhir ya. Habis itu masuk Pak Hendri. Pak Hendri habis itu kan Anaya ya. Ya, Pak. Oke. Oke, gak usah lama-lama ya. Saya pikir cukuplah hari ini. Nanti saya kasih ke Anaya. Ini hadir semua nih. Ananya udah diambil. Biasanya kalau luring ini difoto. Udah ya, udah diambil ya. Materi tadi ya. Pak tadi. Oke. Oke, ada berapa orang nih? Ada 25, 5 orang lagi nggak masuk nih.
Berarti ada 6 orang nggak masuk nih? Dengan saya 25 kan? Ada 6 orang nggak masuk. Cukup ya, sampai jumpa. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sehat selalu semuanya. Sampai jumpa. Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih banyak, Assalamualaikum ya, Pak. pamit ya. Pamit, Assalamualaikum, pamit ya.